Ya, salam keadilan. Kembali kita ketemu mengudara dengan program klinik hukum IMTV. Para pemirsa IMTV dimanapun berada, hari ini adalah sesuatu yang menarik. Ya, tema kali ini adalah soal mendiskusikan, mengkritisi soal produk hukum daerah, khususnya soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Satu fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah ada beberapa kasus ya, dugaan praktek jual beli perkara mengenai penggantian perangkat desa. Yang kedua adalah ada proses-proses kritik, ada proses-proses masukan dari beberapa pihak, termasuk di dalamnya adalah judicial review ke Mahkamah Agung berkaitan dengan produk hukum daerah ini yang dianggap melanggar undang-undang. Inilah yang menurut saya menjadi sesuatu yang menarik karena saat ini banyak sekali pemberitaan media, banyak fakta yang mengungkapkan soal berbagai problematika soal penggantian dan pemberhentian perangkat desa. Dan hari ini menarik karena para narasumber yang sangat kompeten untuk kemudian mendiskusikan dan kemudian memberikan masukan yang konstruktif bagaimana sebenarnya masukan ke depan dalam konteks memberikan masukan terhadap produk hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu yang paling ujung sebelah kiri. Beliau ini adalah doktor muda yang sangat rajin dan saya rasa banyak dikenal di masyarakat Jawa Tengah, yaitu Dr. Muhammad Junaidi SHMH. Beliau adalah praktisi sekaligus saat ini menjabat sebagai pembantu rektor 3 USM. Nah, yang kedua di sebelah kirinya Bapak Dr. Junaidi itu adalah Ibu Sri Wahyuningsih. Beliau dipanggil Ibu II dan beliau adalah saat ini menjabat sebagai bagian pengawasan produk hukum dari Pemprov Jawa Tengah. Dan yang di sebelah kiri saya, beliau adalah salah satu pelaku, yaitu adalah menjabat sebagai sekdes di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Demak, yang saat ini beliau, Pak Suyoto, itu sedang melakukan judicial review peraturan Bupati 11 tahun 2022 ke Mahkamah Agung. Kita akan lihat sampai sejauh mana dari sisi akademisi, kita akan lihat sampai mana sejauh dari kacamata pemerintah. Nah, perlu saya sapa pertama kali barangkali adalah Bapak Dr. Junaidi. Selamat siang Pak Junaidi. Selamat siang Saudara Karman. Sehat selalu ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih ini di sela-sela aktivitas yang luar biasa menyempatkan hadir di MTV. Tapi tadi Pak Karman, saya sebutannya sebagai akademisi saja. Ya. Siap. Kalau jabatan struktural itu nantilah. Iya. Enggak jabatan akhirat itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Junaidi. Bagaimana Ibu II kabarnya hari ini, sehat selalu? Alhamdulillah Pak Karman, dan tentu saja juga semoga kita semua yang ada di sini selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Ya, amin, selamat amin. siang juga. Ya, sebelah kiri Pak Suyoto masih semangat untuk melakukan mengawal proses judicial review. Sehat selalu Pak Suyoto. Alhamdulillah sehat Pak, dan selamat siang. Iya. Itu adalah narasumber yang kita 1 jam ke depan akan membedah soal dari sisi regulasi dan bagaimana fakta-fakta mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Pertama kali saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Suyoto selaku pelaku sekdes Desa Kunir, Kecamatan Dempet, yang barangkali bisa menyampaikan kepada pemirsa IMTV dimanapun berada bagaimana alasan kemudian melakukan judicial review kemarin ke Mahkamah Agung, bahkan sempat ke KPK ya Pak Yoto. Nah, barangkali bisa diulas kenapa, ada latar belakang apa kemudian harus lapor ke KPK, harus kemudian melakukan judicial review. Silakan Pak Yoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang diminta dari Pak Karman, memang saya melakukan judicial review karena dengan adanya munculnya peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022 itu merupakan peraturan Bupati
perubahan peraturan Bupati tahun nomor 70 tahun 2020, di mana peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020, yaitu peraturan Bupati Demak, peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022 itu jelas tidak selaras dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020, di mana peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 itu adalah perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 yang tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Mengapa kita melakukan judicial review? Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa itu tidak selaras dengan Perda nomor 8 tahun 2020. Dan di sini bunyi dari Perda nomor 8 tahun 2020 bahwa Sekdes atau Sekretaris Desa PNS di Kabupaten Demak saat ini telah dinonaktifkan dan bertanggung jawab penuh kepada kepala desa dan tetap menjalankan tugasnya di desa. Tapi dengan munculnya peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022 bahwa Sekdes PNS bisa bekerja tetap di desanya asal mendapat rekomendasi dari kepala desa, rekomendasi dari camat dan mendapat izin dari bupati. Yang saya itu apa? Tidak berkenan di hati kami dan teman-teman bahwa di situ kami sangat dirugikan karena kami telah dinilai dari kepala desa adalah penilaian yang sangat jelek. Padahal kami menjalankan tugas sebagai sekretaris desa di desa Kunir itu sudah 30 tahun. Sudah beberapa kali dari kepala desa yang saya bantu di situ. Tapi kepala desa yang saat ini memberikan penilaian sangat jelek sehingga saya menurut Bupati diberikan SK pemberhentian sebagai Sekdes dan kita dimutasikan ke OPD yang lain sebagai PNS. Itu sangat merugikan bagi kami karena kami kehilangan tunjangan jelas. Kami kalau desa itu mendapat tunjangan sebesar 19 bidang sawah itu. Kalau kami dimutasikan jelas itu hilang, tidak kami terima dan kami hanya menerima gaji pegawai negeri yang golongan 2D. Karena sebagai Sekdes, golongan 2D itu adalah golongan yang terakhir. Tidak bisa kita waktu itu ada penyelesaian yang sarjana bisa golongan 3 itu tidak bisa itulah itu. Nah, dengan judicial review kami harapkan dari Ibu Bupati Demak itu tidak melayangkan atau mengesahkan Perbup nomor 11 tahun 2022. Tapi ternyata itu disahkan, bahkan saya ketahui itu telah dievaluasikan di gubernuran tapi tidak mengindahkan dari evaluasi dari gubernur. Yang saya keterangan itu saya terima waktu kita audiensi di gubernuran yang diberi penjelasan dari kantor di Permades, Pak Ketua di Permades bahwa belum menerima hasil revisi peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022 yang seharusnya dikirim ke gubernur. Berarti ada SK ya, ada SK mutasi ke perangkat daerah lain. Ya, nah, pertanyaan dulu Pak Suyoto ini sejarahnya dulu sejak pertama itu masuk menjadi ASN atau dulu mekanisme menjadi Sekdes itu dulu seperti apa Pak Yoto? Ya, saya dulu melamar sebagai Sekdes itu ada Sekdes biasa, Sekdes desa tidak PNS, sesuai dengan SK yang telah kami sampaikan pada Pak Karman bahwa kami adalah Sekdes biasa dan menerima berupa tanah bengkok seluas 12 bau, istilahnya 12 bidang. Itu keinginan saya juga pada waktu itu di PNS juga tidak mau menolak. Tapi harus dipaksakan ikut PNS karena ada salah satu dari teman saya yang tidak mengikuti PNS akhirnya diberhentikan atau dipecat. Itu Pak.
Oke, berarti dulu sejarahnya non PNS, terus kemudian ada peningkatan menjadi PNS begitu. Betul. Dan sekarang dimutasi ke OPD lain. Ya. Merasa ada persoalan di dalam produk hukum khususnya Bupati Demak ya tadi ya disampaikan. Oke, itu Pak Yoto, ini adalah satu fakta yang disampaikan oleh Pak Yoto soal bagaimana mekanisme mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sekdes menjadi salah satu unsur di dalam perangkat desa. Nah, kita bergeser kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepada Ibu Ii. Saya yakin pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada banyak regulasi ya. Kalau disampaikan Pak Yoto tadi itu, beliau adalah non PNS, terus kemudian menjadi PNS. Dan beliau sekarang dulu sejarahnya adalah sebagai perangkat desa. Pasti ada dua undang-undang yang tentunya. Satu undang-undang ASN, yang kedua adalah undang-undang desa. Dan sampai bagaimana penerapannya itu di tingkat produk hukum daerah di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau ada temuan yang merasa bahwa ini menciderai keadilan bagi sekdes, misalnya semacam itu. Nah, bagaimana hal itu bisa diinformasikan kepada pemirsa IMTV dimanapun berada? Saya persilahkan kepada Ibu Ii. Baik, terima kasih Pak Karman. Jadi kalau kita bicara tentang perangkat desa, ini tentu saja tidak terlepas dari peraturan-peraturan perundangan terkait perangkat desa. Jadi tentu saja satu yang tidak akan terlepas adalah dari undang-undang tentang desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian undang-undang ini juga ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Ini sudah ada perubahan kedua, peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa, di mana terakhir dirubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2009. Di situ disebutkan kalau di perubahannya sih hanya menyangkut penetapan penghasilan bagi perangkat desa. Jadi pada dasarnya regulasi terkait perangkat desa ini oleh pemerintah sudah ditetapkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan sampai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memang kepada daerah, dalam hal ini kepala daerah, diberikan kewenangan untuk artinya membuat suatu produk hukum terkait dengan artinya sebagai turunan dari ketentuan-ketentuan yang di atasnya, yang tentu saja juga produk hukum daerah tersebut akan menjadi suatu dasar hukum atau pengaturan bagi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di daerah. Jadi pada intinya kalau terkait regulasi terkait perangkat desa, mungkin saya bisa hanya sebutkan undang-undang tentang desa, peraturan pemerintah yang pertama di tahun 2014 itu ada PP 43 2014, kemudian perubahannya dengan PP 47 2015, terakhir kemudian dirubah dengan PP 11 2019, dan untuk termasuk peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 ini mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Jadi sekali lagi berdasarkan peraturan-peraturan ini pemerintah daerah dalam hal ini bupati atau wali kota tentu saja akan membuat peraturan turunannya berupa perda, yang kemudian perda tersebut biasanya akan ditindaklanjuti dengan suatu juknis dalam bentuk peraturan bupati, perkada, seperti itu Pak. Ada produk hukum tingkat provinsi perda misalnya begitu Bu? Untuk tingkat provinsi perda yang terkait dengan maksudnya perangkat desa gitu yang ya, secara Pak? khusus mengatur soal mekanisme pemberhentian pengangkatan. Kalau kami di provinsi, artinya desa itu kan adanya di wilayah di wilayah kabupaten. Kebetulan ada bagian kami yang memang menangani perda-perda provinsi, Pak. Oke. Itu coba nanti saya juga
belum menanyakan persis untuk perda yang terkait perangkat desa yang tingkat provinsi, maksudnya perda provinsi, karena kebetulan kalau kami lebih menangani ke perda-perda kabupaten kota. Demikian, ya. Siap Ibu. Satu catatan saya adalah ada 2 sumber undang-undang, tadi sebutkan undang-undang desa sama undang-undang ASN termasuk peraturan pemerintahnya. Tapi pemirsa IMTV dimanapun berada, jangan kemana-mana, kita ada yang lewat sebentar, kita akan hadir kembali pada diskusi yang menarik. Ya, kita kembali sesi kedua untuk mengupas lebih jauh soal disampaikan oleh Bu Ii mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Desa dalam konteks secara khusus mengatur mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, khususnya di kabupaten atau kota, karena tadi perangkat desa itu ada di kabupaten ya Bu Ii. Nah, bagaimana penerapannya ini yang kemudian menjadi mengatur yang sifatnya khusus karena ada 2 sumber undang-undang yang berbeda gitu. Gitu, jadi mungkin bisa kita sandingkan saja ya Pak, sandingkan saja antara undang-undang desa dengan undang-undang yang kita kenal dengan nama undang-undang ASN. Ya. Kalau kalau kita melihat secara garis besarnya saja ya Pak. Ini misalnya mulai dari segi pengangkatan misalnya ya, pengangkatan, kemudian dari segi penyebutan, kita tahu di Undang-Undang Desa itu perangkat desa adalah kan seperti itu ya Pak. Jadi itu merupakan unsur pembantu dari kepala desa yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Tentunya diangkat setelah mendapat konsultasi dengan camat atas nama bupati wali kota tentunya kalau di Undang-Undang Desa. Tetapi kalau di Undang-Undang ASN itu kalau kita lihat itu tidak ada penyebutan perangkat desa. Jadi Undang-Undang ASN itu kan hanya menyebutkan pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti itu. Jadi artinya perangkat desa ini tidak masuk dalam kategori ASN kan. Kemudian yang ada memang sekarang ini perangkat desa dalam hal ini katakanlah sekretaris desa atau sekdes ya antara lain ini bahwa karena kategorinya adalah bukan ASN tentu saja mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan yang katakanlah yang bukan mengacu ke Undang-Undang ASN tadi Pak, jadi tetap mengacu kepada Undang-Undang Desa tentunya. Nah pertanyaan nih, ini Pak Yoto tadi menyampaikan dulu sejarahnya beliau ini adalah non ASN. Jadi dulu berangkat pertama kali sejarahnya disampaikan adalah sekdes atau carik desa non ASN. Disampaikan pula tadi ada fakta bahwa dalam proses regulasinya ada peraturan pemerintah yang kemudian diangkat menjadi sekarang statusnya menjadi ASN begitu. Nah, ini muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya mekanisme satu soal masa pengabdian. Karena saya ada berbeda ya Bu ya di Undang-Undang ASN sama Undang-Undang Desa gitu. Nah itu yang menurut saya pengen kita tanyakan bagaimana penerapannya gitu. Justru itu Pak, tadi disampaikan bahwa dulu sewaktu menjabat sekdes pertama kali posisi bukan sebagai PNS istilahnya kan seperti itu, bukan sebagai PNS. Kemudian karena waktu itu mungkin ada suatu kebijakan ya Pak, kebijakan yang artinya kemudian yang para sekdes yang bukan PNS ini kemudian melalui apa dulu menjadi PNS-nya itu? Itu melalui peraturan pemerintah. Ya kan dulu ada artinya ada regulasi lah yang memungkinkan bahwa sekdes itu kemudian diangkat menjadi PNS. Tapi kemudian juga ada perubahan regulasi lagi dalam hal ini ya kita pakai patokan
Undang-Undang ASN ini saja. Jadi artinya posisi saat ini katakanlah Pak Yoto ini sudah sebagai PNS katakanlah dan sekaligus juga sebagai Sekdes, tentu saja mungkin saya langsung ke peraturan Bupati itu tadi ya Pak. Jadi perubahan peraturan Bupati itu dimaksudkan untuk mengakomodir mekanisme yang belum diatur Sekdes yang PNS ini, kan seperti itu Pak. Nah, kalau tidak keliru saya membacanya di peraturan Bupati bahwa karena posisi Sekdes ini PNS, jadi Bupati punya kewenangan karena Bupati itu sebagai pejabat pembina kepegawaian. Jadi artinya pegawai ASN ini yang berhak mengangkat, memberhentikan kan seperti itu adalah pejabat pembina kepegawaian yang dalam hal ini bisa gubernur, bupati atau wali kota. Mungkin konteksnya seperti itu. Oke, Bu. Kita satu catatan ya mungkin nanti bisa mengomentari dalam konteks akademisi karena Bapak Dr. Junaidi ini adalah hukum tata negara. Tadi ada pertanyaan yang barangkali bisa dikomentari dalam kacamata akademisi ketika ada dua undang-undang yang berbeda. Tadi Pak Yoto disampaikan awalnya dulu non PNS, ada kebijakan terus kemudian menjadi PNS. Sekarang gitu ya, ada wacana peraturan Bupati yang tadi sampaikan Pak Yoto itu mengatur soal pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa. Menjadi pertanyaan adalah Pak Yoto ini kalau misalnya di usia sudah hampir mencapai 58 tahun, berarti kan sudah pensiun menurut Undang-Undang ASN itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana relevansi Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang ASN ketika Pak Yoto ini berstatus sebagai PNS dan juga sebagai sekretaris desa gitu. Nah, mungkin Pak Junaidi bisa berpendapat dalam konteks hukum tata negara khususnya bagaimana produk hukum Bupati ini ya supaya tidak sesuai dengan undang-undang yang tadi disampaikan Pak Yoto. Ya, terima kasih Bung Karman. Saya manggilnya Bung Karman aja kayak apa operator moderator sepak bola kayak gitu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saat ini menonton IMTV tentunya tema ini tentunya menarik ya. Kemarin saya diminta oleh rekan-rekan IMTV untuk mengomentari terkait masalah Sekdes PNS dan beberapa kali memang dalam konteks sudut pandang tata negara saya diminta untuk memberikan legal opinion terkait masalah tersebut. Kalau kita lihat dalam konteksnya tadi saya sampaikan oleh Ibu Ii sebagai bagian hukum Biro Hukum Provinsi ya Bu ya, bahwa konsepnya itu wewenang daripada pemerintah. Saya sependapat itu merupakan wewenang daripada pemerintah yang kemudian kalau kita lihat dalam putusan-putusan MK itu disebut sebagai open legal policy, wewenang mutlak daripada pemerintah. Tapi konteksnya sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Yeti tadi bahwa kita melihat adanya landasan bagaimana Sekdes PNS itu terbentuk ya. Kita tahu sendiri tahun 2007 kalau nggak salah itu ada satu PP peraturan pemerintah yang PP itu mewajibkan bahwa Sekdes semua di PNS kan. Kalau tidak maka mereka tidak menjadi PNS. Maka itu ada 3 landasan sebenarnya. Ada landasan filosofisnya apa, ada landasan sosiologisnya apa, ada landasan yuridisnya apa ketika dibentuk PP tersebut. Jadi tidak semata-mata pemerintah itu membuat kebijakan meskipun dia open legal policy, dia seenaknya sendiri main tindas masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja hari ini dibatalkan oleh pemerintah, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dilakukan evaluasi, itu karena secara formil pemerintah tidak bisa melakukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sama juga ketika kemudian pemerintah menganggap bahwa ini wewenang mutlak pemerintah daerah, kabupaten, kota. Ini pokoknya saya akan tarik semuanya seperti itu. Tidak bisa kayak gitu. Ini masih nasib masyarakat. Saya pikir demikian. Maka saya pikir seperti ini. Ada landasan sosiologis yang mungkin saya sedikit banyak gambarkan ya. Ketika Sekdes dulu di ASN kan, ini supaya nanti akan mendukung program penyelenggaraan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa sebagai bentuk suatu struktur di pemerintahan desa untuk menjembatani antara komunikasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Namun nyatanya saat-saat ini yang tadi disampaikan oleh Pak Suyoto ya, ada SE dari Kemendagri nomor 141
Saya lihat SE ini sebenarnya SE yang kemudian main sulap saja seperti itu. Dia mentang-mentang muncul sebagai SE, kadang-kala pemerintah daerah mungkin Bu lebih paham ya. SE itu lebih ditakuti dibandingkan peraturan gitu ya Bu ya. Kadang-kala demikian. Tiba-tiba SE itu muncul, kemudian SE itu menjadi pedoman, dianggapnya pemerintah daerah itu kemudian menolak semua harus seperti itu, mengangkat semua, menarik semua sekdes PNS. Saya mungkin baru kali ini ada mendengar sekdes PNS yang berani kayak Pak Suyoto ini. Jadi ini bagian daripada hak demokrasi. Beliau mungkin dari rekan-rekannya juga, dan ini bagian daripada apakah ASN boleh seperti ini. Saya pikir ini bukan rezimnya rezim Nazi di Jerman atau Hitler seperti itu. Berani menggunakan hak tapi bukan melawan. Bukan ya? Melawan. Hak yang dilakukan itu konstitusional, apalagi judicial review tadi. Jadi artinya yang kemudian saya melihatnya, ketika sekdes ini di ASN kan, ini tujuannya menjembatani komunikasi. Ketika yang tadi disampaikan, ini yang disampaikan Pak Suyoto itu kan menggiurkan sekali terakhir ya, dapat bengkok, dapat gaji. Tapi catatannya ya, sekdes ASN itu dia harus mempunyai tugas dan tanggung jawab dua kaki. Kaki yang pertama kaki pemerintah daerah, kaki yang dua kepada masyarakat yang ada di daerah. Artinya jam kerjanya 24 jam. Kalau contohnya ada malam-malam orang gedok-gedok, Pak istri saya melahirkan, tanggung jawab Pak Suyoto itu. Nggak boleh kemudian, saya nggak ikut nganu kok, ikut keluarganya Anda gitu kan, bahasa kasarnya seperti itu. Nggak bisa demikian. Maka kemudian hak itu diberikan seperti itu, ketentuan peraturan perundang-undangan juga tidak melarang, tapi kemudian saya lihat tadi ada suatu bentuk peraturan baru, yaitu Perbup nomor 11 tahun 2022, yang itu kemudian ditolak oleh Pak Suyoto, akhirnya dilakukan judicial review salah satunya, yang kemudian salah satu materinya yang tadi juga beberapa kali disampaikan karena itu bertentangan dengan hak-hak dasar sebagai ASN. Satu hal yang kemudian perlu saya lihat ya dalam konteks apa yang menjadi statement Pak Yoto tadi, bahwa Perbup nomor tahun 2002, 11 tahun 2002 itu agak mepet dengan Perbup tahun 2020. Jadi peraturan itu kan tidak boleh dibuat tergesa-gesa kayak gitu. Harus mendengarkan aspirasi masyarakat, kehendak masyarakat. Bahkan tadi disampaikan Pak Yoto ya, telah melakukan yang namanya audiensi dengan pemerintah provinsi, bahkan ketemu dengan Pak Sekda seperti itu, dinyatakan hasil evaluasinya tidak dapat ditindaklanjuti. Ini sama kayak undang-undang MK, undang-undang Cipta Kerja. Jadi dibuat undang-undang tersebut tanpa ada dasar undang-undang nomor 12 tahun 2011, sama dengan Perbup tadi. Kalau kemudian itu benar ya, saya kemudian tidak lihat secara langsung dan saya memang dari sudut pandang akademisi, ketika kemudian hasil fasilitasi itu diterapkan seperti itu, ya jangan sampai kemudian hasilnya itu tidak dijalankan dengan baik-baik. Kalau tidak dijalankan dengan baik-baik, ini gunanya pemerintah daerah itu akan menjadi suatu negara di dalam negara. Maka kemudian ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi yang merupakan tangan panjang dari pemerintah pusat seperti itu, yang pemerintah daerah kabupaten kota itu tentunya ketika kemudian membuat suatu norma-norma hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dalam konteks legal drafting. Itu gambaran secara garis besar saya seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi Pak Junedi. Satu, tadi Pak Suyoto tadi itu sudah melakukan judicial review, sudah ke Mahkamah Agung. Terus kemudian Pak Suyoto tadi menyampaikan di luar diskusi ini adalah mengharapkan supaya Bupati itu tidak menerapkan terlebih dahulu peraturan Bupati 11 tahun 2022 karena sedang berproses di Mahkamah Agung. Pertanyaan kita adalah mungkin pertanyaan pemirsa IMTV, apakah kemudian diperbolehkan gitu ya, Bupati kemudian memberhentikan atau kemudian menarik ASN-nya ke OPD lain ketika ini sedang berproses di pengadilan gitu. Ya, saya komentari 3 hal, Mas. Yang pertama, di dalam konteks kita bicara soal pengajuan, itu ada yang namanya putusan sela. Dalam putusan sela itu harus dilihat apakah pemohon Pak Suyoto itu menuliskan bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada pihak tergugat, yaitu pemerintah daerah, untuk tidak melakukan eksekusi atas peraturan yang berlaku. Apakah ada atau tidak? Kalau memang ada seperti itu, kemudian ada perintah dari pengadilan, tolonglah pemerintah itu dalam konteks ini kan menyelenggarakan dengan asas pemerintahan yang baik dan benar. Ya tentunya harus dipatuhi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara soal konteks hari ini ya,
pil perangkat desa itu tentunya dengan adanya perbub itu, saya pernah baca SE-nya itu memerintahkan dengan segera seperti itu untuk melakukan pengisian. Dan kemudian sisi lain kalau saya baca-baca browsing di internet kemarin, setelah ini nanti ada yang namanya pil kades ya. Ini potensi ini. Ya kalau kemudian kita bicara soal hukum ya, saya nggak bicara soal konteksnya, apakah benar atau tidak seperti itu, karena saya nggak tahu kemudian ada bukti atau tidak. Patut diduga seperti itu. Kok ini terburu-buru nafsu seperti itu? Untuk kita kan bikin hukum kan harus hati-hati juga. Nggak bisa kemudian bikin hukum yang penting pokoknya kita bikin urusan yang lain belakangan gitu. Itu bukan rezim Soeharto lagi kita seperti itu. Meskipun mahasiswa kemarin demo bilang rezim Soeharto lebih baik ya, saya nggak tahu itu istilah mahasiswa sendiri lah. Tapi yang jelas saya katakan bahwa konteksnya ada dua tadi, termasuk yang ketiga ya. Yang ketiga mungkin ada iklan ya. Saya kembalikan Pak. Siap, kita ada yang lewat, kita kembali mengupas hal yang menarik. Ya, kita kembali di program Klinik Hukum, kita kembali mengupas sesuatu yang menarik tadi disampaikan Pak Jun itu adalah soal bagaimana penerapan Peraturan Bupati 11 tahun 2022 itu menggunakan asas umum pemerintahan yang baik. Idealnya, ya catatan saya, kalau Pak Suyoto itu meminta kepada Mahkamah Agung untuk menunda terlebih dahulu penerapan ini, berarti boleh ditunda terlebih dahulu begitu. Bahkan bukan kata boleh. Kalau bahasa hukum kan ada kata dapat, wajib seperti itu. Saya katakan wajib harus dilaksanakan. Kalau enggak ya kita mau menyelenggarkan negara hukum atau negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan kita ubah dulu pasal 1 Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara kekuasaan seperti itu kan. Nah, konteksnya yang ketiga Mas. Saat ini yang tadi saya sampaikan ya, patut diduga seperti itu. Karena kita bicara soal hukum itu kan nggak usah tergesa-gesa kayak gitu. Harus melihat respon dari masa ini berbagai macam kepentingan, apalagi hak daripada masyarakat. Nah, tentunya yang kemudian tadi saya sampaikan, saya melihatnya memang di dalam asas hukum administrasi negara itu ada asas praduga rehmatik, bahwa setiap kebijakan pemerintah itu dianggap benar sampai kemudian ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Tapi konsepnya saya katakan asas praduga rehmatik ini itu dibagi dalam dua bentuk ya, pandangan saya ya. Kalau ahli yang lain berbeda, nanti ahli lain didatangkan Mas Karman aja lah gitu. Yang pertama itu adalah asas praduga rehmatik itu murni secara normatif, bahwa dianggap salah dianggap benar setiap putusan daripada pemerintah sampai ada putusan pengadilan. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan hak dasar. Hak dasar itu seseorang, nasib seseorang seperti itu, maka asas praduga rehmatik itu bisa dikesampingkan. Jadi contohnya, hak saya menjadi ASN itu kan hak dasar ya, beda dengan hak saya untuk mencalonkan diri dalam suatu pil perangkat desa. Kalau dia tidak jadi, asas praduga rehmatik bisa berlaku. Tapi kalau kemudian saya sudah jadi ASN, tiba-tiba kemudian main dipindah seperti itu, ada mekanisme judicial review yang dilakukan, ini asas praduga rehmatik bisa dikesampingkan. Nah, itu kemudian kalau kita kemudian mau berdebat secara panjang lebar, saya pikir lama bisa berdebat seperti itu. Tapi konsepnya saya katakan bahwa dalam hal kemudian Sekdes ASN ini hanya kemudian saya lihat perlu dilindungi. Kalau kemudian konsepnya gini, wah ASN itu kan harus ikut dalam pemerintahan seperti itu, tunduk dalam patuh terhadap pemerintahan. Saya pun kalau hari ini diminta Bu II untuk membantu pemerintahan, Undang-Undang Dasar sudah mengatakannya, setiap warga negara wajib turut serta usaha dalam usaha pembelaan negara. Tapi konteksnya kan nggak bisa seperti itu, main perintah aja. Ada mekanisme konstitusional yang harus kita terapkan. Oke. Satu menarik, ini semakin menarik, semakin panas. Ada satu fakta catatan saya Pak Yoto tadi menyampaikan peraturan bupati ini sudah diterapkan dan muncul SK mengenai mutasi ke perangkat daerah lain. Nah, pertanyaan ke saya Pak Suyoto, selain judicial review ke Mahkamah Agung, adakah upaya-upaya yang sudah dilakukan, misalnya komunikasi dengan instansinya Bu II, dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apakah pernah melakukan pengaduan atau kemudian permohonan gitu yang dilakukan oleh teman-teman Sekdes? Ya, kami telah melakukan beberapa hal yang mengenai tentang munculnya surat keputusan mutasi kami ke OPD yang lain, yaitu dengan adanya kita melakukan audiensi dengan
Bapak Gubernur Jawa Tengah yang waktu itu dihadiri oleh Bapak Sekda, Bapak Biro Hukum, dan Bapak Kepala Dinpermades dan lain-lain. Ya, yang kedua kalinya kami telah melayangkan surat kepada Bupati bahwa saya berkeberatan dengan adanya muncul SK mutasi saya ke UPD lain. Dan kemarin baru saya lakukan adalah saya ke Mendagri. Di situ kami tidak bertemu sama Pak Tito Korni, Pak Menteri Dalam Negeri, tapi kita bertemu dengan Sekjen Kemendagri dan Dirjen Pemerintah Desa. Apa yang kami sampaikan itu adalah hak kami, karena kami melihat seolah-olah ini peraturan Bupati Demak nomor 11 tahun 2022 itu memang bertentangan dengan peraturan daerah. Saya ikhlas kalau memang itu dijalankan, kalau peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 itu dirubah. Tapi di sini tidak ada perubahan sama sekali, tiba-tiba muncul peraturan Bupati Demak nomor 11 tahun 2022 yang sangat merugikan kami, karena ini sebagai bahan percobaan mungkin itu hanya kami berenam dari kecamatan Demak, sedangkan dari lain kecamatan belum ada. Gitu, Pak. Oke, Pak Yoto, catatannya tadi sudah pernah komunikasi dengan Pak Gubernur lewat Sekda soal dinamika persoalan di dalam peraturan Bupati. Saya langsung ke Bu ini, karena dalam konteks kacamata pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Yoto sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur soal keberatan atau mempersoalkan peraturan Bupati ini. Nah, adakah kemudian mekanisme respon yang kemudian harus dilakukan kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah? Karena yang saya baca, saya pahami undang-undang pemerintah daerah itu salah satunya gubernur itu tangan kepanjangan pemerintah pusat. Nah, sampai sejauh mana upaya yang dilakukan kira-kira? Memang betul tadi yang disampaikan Pak Yoto, kami pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Biro Hukum, ini kami pernah menerima surat yang intinya menyangkut permohonan pembatalan gitu ya Pak, kalau nggak salah pembatalan peraturan Bupati nomor 11 tahun 2022. Sekali lagi tadi betul bahwa kami di Biro Hukum ini menjadi satu implementasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang dalam hal ini terkait dengan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah. Jadi baik berupa perda maupun perkada. Pada dasarnya setiap raperda kabupaten kota ini diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan fasilitasi dan atau terhadap perda-perda tertentu untuk mendapatkan satu evaluasi. Terkait dengan perda dari Kabupaten Demak ya Pak, itu artinya sudah melalui proses fasilitasi. Dalam hal ini fasilitasi dilakukan oleh Biro Hukum bersama OPD terkait, dalam hal ini Dispermades, dan melalui hasil fasilitasi itu kemudian tentu saja kembali kita verifikasi apakah hasil fasilitasi kita itu sudah disesuaikan, dan berdasarkan hasil verifikasi itu kita berikanlah nomor register. Jadi untuk kemudian bisa ditetapkan atau diundangkan. Jadi nah berdasarkan perda tersebut tadi biasanya juga akan ditindaklanjuti sebagai juknisnya dengan perkada, dan biasanya di dalam perda itu juga diamanatkan untuk hal-hal yang artinya membutuhkan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan bupati, kan biasanya seperti itu. Nah, terhadap perkada atau dalam hal ini peraturan bupati itu juga wajib dimintakan fasilitasi ke gubernur.
Dan itu proses fasilitasi itu juga sudah kita lakukan. Terkait dengan perda atau perkada, itu yang kemudian dalam implementasinya dianggap ada hal-hal yang katakanlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kepentingan umum dan lain sebagainya, itu prosesnya memang dapat dimintakan untuk dilakukan klarifikasi. Nah, dalam hal ini kami belum menerima artinya permohonan klarifikasi tersebut. Jadi untuk klarifikasi memang bisa dilakukan oleh artinya sekelompok masyarakat, orang pribadi, katakanlah seperti itu, Pak. Surat permohonan pembatalan tidak cukup bagian dari klarifikasi, Ibu? Bukan, jadi mungkin bisa dipahaminya berbeda pembatalan dengan klarifikasi. Jadi klarifikasi itu ketika kami menerima permohonan klarifikasi, artinya ini nanti akan kita uji atau kita kaji kembali, dan nanti kami akan menyatakan bahwa perda ini sudah sesuai. Perda ini belum atau ternyata tidak sesuai. Ternyata memang pada implementasinya artinya ternyata justru melanggar kepentingan umum, justru menimbulkan hal-hal yang katakanlah yang tidak diharapkan. Artinya seperti itu, Pak. Berarti ada tim kajian terlebih dahulu. Ya, nanti pasti baru kemudian kita keluarkan hasil klarifikasi yang kita nyatakan ini sudah sesuai atau ini memang tidak sesuai, kan seperti itu. Jadi mekanisme yang ada di kami gambarannya seperti itu, Pak. Oke, berarti dari surat pembatalan, permohonan pembatalan oleh Pak Yoto kemarin itu gubernur bisa membentuk tim kajian untuk menilai apakah sesuai atau tidak sesuai gitu maksudnya, Ibu? Barangkali untuk suratnya mungkin bisa direvisi lagi, bukan pembatalan artinya, tapi permohonan klarifikasi atas peraturan Bupati nomor sekian tadi ya, Pak, itu ya. Dengan alasan-alasan di mana ketidaksesuaiannya itu, kan seperti itu. Ya, saya bergeser ke Pak Jun dalam konteks hukum tata negara, bagaimana korelasi antara gubernur dan bupati dalam konteks persoalan Pak Yoto ini, karena tadi disampaikan sudah mengajukan permohonan pembatalan, walaupun Bu Ii sudah mengklarifikasi bukan pembatalan tetapi istilahnya klarifikasi gitu. Nah, ada nggak regulasi yang kemudian mengatur hubungan gubernur dengan Bupati Demak karena berkaitan dengan produk hukum ini? Ya, saya rasa memang Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sebagai acuannya, itu yang pertama. Kemudian dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada salah satunya adalah kalau nggak salah itu Permendagri tentang produk hukum daerah ya, Bu ya, yang tahun 2018 ya, kalau nggak salah. Permendagri nomor 15 tahun 2000, maksud kami Permendagri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana sudah diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018. Ya, jadi mekanisme legal formilnya ada di situ, itu satu hal yang pertama. Memang kalau kemudian kita katakan, kita bisa berdebat panjang lebar kaitannya apa yang dimaksud dengan klarifikasi. Kalau kemudian dalam Islam itu disebut dengan istilahnya tabayun kayak gitu ya. Tapi kalau kemudian suratnya tulisannya perihal tabayun kayak gitu kan tidak pas, nanti juga tidak pas. Maka kemudian saya tidak kemudian mempermasalahkan apakah kemudian ini istilahnya klarifikasi atau kemudian permohonan pembatalan itu yang benar seperti itu. Meskipun materi muatannya sama, kita bisa katakan materi muatannya seperti apa? Materi muatan dalam isi suratnya itu adalah berkaitan dengan keinginan daripada beberapa pihak masyarakat yang merespon adanya peraturan tersebut sehingga hak-hak konstitusionalnya kemudian didolimi oleh adanya peraturan tersebut. Itu juga bagian daripada bentuk keinginan daripada masyarakat untuk melakukan pembatalan dan mekanisme daripada provinsi melakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah. Ya, itu konsepnya seperti itu. Nek saya melihatnya gini, Mas. Saya melihatnya yang kemudian diajukan oleh masyarakat ini permohonan, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan permohonan itu melakukan klarifikasi. Karena yang di sini yang melakukan klarifikasi bukan daripada, kalau contohnya kasus ini ya, bukan Pak Yoto,
nggak mungkin Pak Yoto klarifikasi juga ke Pak Bupati, itu audiensi namanya. Tapi kalau kemudian yang dilakukan oleh provinsi, itu baru kemudian klarifikasi. Tapi konteksnya gini, ketika kemudian peraturan Bupati itu memang diindikasikan ya seperti itu, ada legal formilnya yang tidak sesuai, ada legal materialnya yang tidak sesuai seperti itu. Kita lihat kembali pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu prinsipnya. Kalau kemudian tadi dikatakan ya, Perda ini itu tidak diubah sama sekali esensinya, tapi tiba-tiba kemudian muncul perbub yang tiba-tiba kemudian diubah, yang perbub tersebut materi muatannya kayak kejar-kejaran dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini kan kemudian perlu dikaji, apalagi yang kemudian tadi disampaikan hasil fasilitasinya ya, dulu-dulu pernah melakukan fasilitasi tidak ditindaklanjuti. Saya mungkin Bu E bisa menjelaskan ya, saya terkait nomor register ya. Seingat saya kalau kemudian Perda itu ada nomor register. Kalau Perbub tidak ada seperti itu. Tapi konteksnya apa yang menjadi masukan-masukan daripada pemerintah provinsi itu wajib untuk ditindaklanjuti. Nah persoalannya kalau kemudian sekali contohnya, kalau kata-kata wajib tindak lanjuti itu kan artinya bukan dalam rangka perintah daripada peraturan saja, tapi lihat daripada filosofi bahwa pemerintah pusat menjadi atasan dari pemerintah daerah. Kata-kata wajib secara filosofi tersebut menandakan bahwa apapun yang menjadi masukan daripada pemerintah provinsi harus ditindaklanjuti. Kalau hanya sekali saja seperti itu, contohnya Pak Yoto tadi menyampaikan, sekali saja itu kemudian dilakukan yang namanya fasilitasi. Setelah itu hasil fasilitasi besok tidak didiskusikan lagi. Ini kan ada potensi di situ. Potensi yang kemudian norma-norma itu kabur barangkali contohnya. Pak Yoto ini mungkin barangkali kalau saya membaca Perbup nomor 11 tahun 2022 itu dilakukan penilaian. Tapi indikator penilaiannya apa saja, apakah pihak yang dinilai itu boleh mendapatkan berkas penilaian tersebut dan lain sebagainya. Kita nggak bisa kemudian tiba-tiba nilai kemudian diserahkan, kemudian kamu pokoknya saya keluarkan SK, kamu tak pindahkan seperti itu. Ini nasib orang misalnya. Ya kalau nasib siapa sendiri, anaknya sendiri ya silakan saja. Ya, pertanyaan tadi yang belum sempat konkret terjawab itu adalah ketika Pak Yoto meminta permohonan pembatalan kepada gubernur, boleh nggak sih gubernur itu punya kewenangan untuk melakukan pembatalan produk hukum daerah? Atau kalau misalnya diperbolehkan mekanismenya bagaimana? Apakah tadi seperti sampaikan Bu I ada kajian terus kemudian melibatkan kepada siapa? Mungkin Pak Junedi bisa menjelaskan gitu. Ya. Saya rasa satu hal yang terpenting adalah ketika kemudian norma-norma dalam peraturan bupati itu tidak sesuai dan inkonsisten terhadap peraturan yang lebih tinggi, provinsi harus membatalkan. Ya, berarti diperbolehkan. Harus malah. Kalau kemudian seperti itu nanti daerah-daerah manapun pemerintah provinsi juga bisa bergerak apa-apa. Tadi saya katakan filosofinya, pemerintah provinsi ada tangan panjang pemerintah pusat. Kalau pemerintah provinsi nggak bisa bergerak, pemerintah pusat harus bergerak di situ. Maka kemudian yang tadi disampaikan Pak Yoto kan, Pak Yoto kemudian ke provinsi, ke Mendagri, Dijen Bina Desa, ke mana, ke KPK lah, kemana seperti itu. Ini upaya kemudian memang provinsi harus melihat ini persoalan yang kemudian serius. Kalau kemudian dibiarkan begitu saja, nanti bukan hanya nasib Pak Yoto yang didolimi seperti itu, ada lagi nasib-nasib masyarakat yang lain. Jadi di dalam penyelenggaraan negara memang harus demikian. Ya, terima kasih Pak Jun. Ya, ada satu hal yang mungkin sesi terakhir akan kita diskusikan setelah ada yang lewat berikut ini. Ya, kembali lagi ke program Klinik Hukum IMTV. Kita kembali ke sesi terakhir. Ada satu pertanyaan nih kepada Pak Yoto kaitannya dengan SK Bupati mutasi terhadap sekdes yang ke OPD lain. Nah, kira-kira tadi sudah ada upaya judicial review ke Mahkamah Agung, sudah ada upaya meminta entah itu bahasa klarifikasi, entah itu bahasa pembatalan kepada Pak Gubernur, bahkan Kementerian Dalam Negeri. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana teman-teman sekdes khususnya di Kecamatan Dempet dalam merespon surat keputusan Bupati ini. Kira-kira apa yang kemudian Pak Yoto harapkan dan lakukan gitu? Ya Pak, untuk
itu kaitan dengan kami beserta teman-teman saya keberatan Pak dengan munculnya SK mutasi di UPD yang lain. Karena kami sudah berupaya, segala macam upaya kami sampaikan, saya jalankan, judicial review, sampai kita minta pembatalan kepada Bapak Gubernur, sampai kita ke Pak Menteri Dalam Negeri, ke Dirjen Pemerintah Desa, dan bahkan ke KPK Pak, ya, ke KPK. Itu pada intinya kami mohon kepada Ibu Bupati Demak untuk ke KPK Pak. Ya. Ada kenapa laporan ke KPK? Ya karena saya anggap itu bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa, dan ke-6 desa yang sekdesnya dimutasi itu adalah mencalonkan diri, kalau tidak mencalonkan diri, istrinya yang dicalonkan. Jadi di sini terindikasi akan terjadi jual beli jabatan, begitu. Lah kami mohon untuk tidak terjadi jual beli jabatan, kami mohon dari yang berwenang seperti Bupati untuk mencegah hal tersebut. Silahkan ditunda saja pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, yaitu khususnya sekdes di desa itu agar ditunda setelah kita pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ada contoh misalnya kenapa laporan KPK, apakah di Dempet atau wilayah lain yang terindikasi kewenangan KPK itu kan kaitannya dengan pendidikan korupsi. Ada nggak wilayah lain atau di tempat Dempet kejadian hal seperti ini terjadi? Ada terjadi itu di Kecamatan Guntur. Desanya kalau tidak salah saya lupa ya, Sumberjo ya, desanya ya lupa saya. Itu di Kecamatan Guntur jelas ada kepala desa yang menawarkan kepada seseorang di luar desa tersebut untuk mengikuti pengangkatan perangkat desa itu sekdes, dengan diminta uang sebagai uang muka itu sebesar kalau tidak salah itu sekitar 500 juta. Sampai 500 juta? Iya, kalau tidak, satu itu DP itu merupakan DP, bahkan itu ada surat pernyataan. Maaf, ada surat pernyataannya, juga ada kwitansinya. Sekarang sedang berproses di Polda Jawa Tengah permasalahan itu. Oke, ini jadi catatan yang nanti perlu dikupas juga. Saya kembali ke Bu I. Soal ini kan sudah ada ya partisipasi masyarakat, kalau tadi Pak Junedi menyatakan adalah soal hak warga negara. Ada situasi di mana teman-teman ini berharap penerapan bupati ini ditunda. Termasuk tadi Pak Jun menyampaikan ada tuntutan di judicial review Mahkamah Agung. Pertanyaan saya adalah bagaimana ketika bupati ini sudah mengeluarkan surat keputusan bupati yang itu bagian dari implementasi atau penerapan peraturan bupati. Nah, saya ingin melihat ada nggak kewenangan gubernur untuk kemudian mengingatkan atau kemudian memberikan rambu-rambu kepada kepala daerah ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran terhadap undang-undang semacam ini. Jadi Pak, tadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa prosesnya tadi kalau ke kami adalah permohonan klarifikasi tadi. Jadi sekali lagi proses yang nanti akan ditempuh yang pada akhirnya nanti bisa kemudian bahwa memang betul ini ada unsur tadi terindikasi tadi ada unsur-unsur yang artinya melanggar kepentingan umum, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya itu tadi sekali lagi tadi melalui proses klarifikasi tadi Pak. Jadi proses klarifikasi. Kalau kemudian terkait dengan keputusan bupati, kita melihat kalau keputusan bupati itu kan sifatnya beseking ya Pak. Kalau ini, jadi memang ketika ada hal-hal yang terkait dengan beseking tadi yang juga kemudian dianggap merugikan katakanlah pihak-pihak tertentu atau ada hal-hal yang sekali lagi tadi merasakannya dirugikan,
memang kita ada peradilan tata usaha negara kan, nah mungkin juga bisa ditempuh melalui PT UN itu tadi. Jadi kami rasa seperti itu, Pak. Ya, terakhir kepada Pak Junedi untuk berkomentar sekaligus closing statement soal beberapa fakta nih dugaan praktek jual beli ya jabatan sekdes yang sudah berproses di Polda dan sudah berproses di pengadilan. Ya, terima kasih Mas. Menarik ini. Jadi kalau kemudian alat buktinya sudah lengkap seperti itu, ada bukti kwitansi, mau apa lagi kayak gitu kan? Kan sudah jelas-jelas demikian ya Pak Yoto ya. Jadi akhirnya kemudian ini sudah terang benderang seperti itu. Dalam konteksnya memang kalau kita lihat seperti itu, maka kemudian analisis-analisis yang saya lakukan tadi bahwa dengan adanya peraturan yang muncul tergesa-gesa, ini akan berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang. Faktanya juga tadi sudah disampaikan situ contohnya. Maka saya berharap memang kalau kemudian terjadi demikian, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ya, mungkin Bu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ini harus melihat secara jauh karena dia sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau kemudian ada hal yang berindikasi akan muncul segitu-gitunya seperti itu, akan muncul nanti akan jual beli jabatan, maka pemerintah provinsi bisa kemudian melakukan evaluasi. Early warning system atau peringatan dini itu bisa diterapkan oleh pemerintah provinsi. Bupati memang sebagaimana mekanisme yang tadi disampaikan Bu bahwa ada mekanisme judicial control melalui lembaga yudikatif, melalui yang namanya peradilan tata usaha negara. Tapi catatannya jangan sampai kemudian saya seringkali menyampaikan saran saya pada pemerintahan daerah, jangan dikit-dikit kalau ngelawan masyarakat itu silahkan ke PT UN. Kayak gitu-gitu kan kemudian silahkan kalau kemudian saya dianggap bersalah, gugat saya di PT UN. Ya emang benar. Tapi apakah kemudian lembaga peradilan itu sebagai alternatif penyelesaian terakhir? Itu kan tidak demikian kita konsep hukum kita. Lembaga peradilan itu adalah lembaga peradilan yang terakhir kemudian diterapkan. Tapi kemudian pemerintah daerah wajib mengutamakan sistem yang lain sebagainya. Jadi kemudian saya melihatnya memang akan lebih baik memang hal-hal seperti ini segera mungkin ditindaklanjuti. Kita tidak mau penyelenggaraan pemerintahan daerah gara-gara ada ketidakpastian hukum, masyarakat jadi korban. Kalau jadi korban atas keadilan hukum tidak masalah, kan ada kayak gitu. Tapi korban jadi ketidakadilan hukum yang memang itu bukan lagi potensi ya, dengan adanya pilihan perangkat desa yang kemudian ASN itu ditarik, kemudian ada kekosongan, kemudian ada perbub yang baru, ini kan serangkaian daripada suatu tindakan yang patut diduga. Saya katakan patut diduga ya, saya kan tidak tahu apa-apa seperti itu kan, saya orang-orang alim kan kayak gitu bercandanya ya. Jadi saya merasa bahwa ini adalah satu persoalan yang harus ditangani secara cepat dan serius seperti itu. Tidak bisa kemudian kita melihatnya legal formil seperti itu, karena kepentingan negara ada pada tangan rakyat, ada kepentingan rakyat itu adalah bagian daripada unsur yang harus diterapkan dalam penerapan hukum yang sebaik-baiknya. Itu ya, saya. Terima kasih Pak Jun. Terakhir saya pengen statement dari Pak Yoto, kira-kira apa yang diharapkan? Singkat Pak Yoto. Ya, kami mengharapkan setelah kami judicial review, ya semua pihak khususnya dari Ibu Bupati Demak untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, karena kita harus sebagai warga yang taat hukum harus menghormati hukum. Ya, luar biasa semangatnya Pak Yoto, harus diapresiasi. Ini tadi bukan melawan bupati tapi menggunakan hak seperti yang disampaikan Pak Junedi. Betul. Ya, Pak Junedi, Ibu Ii, dan Pak Yoto, terima kasih banyak atas waktunya hari ini di sela-sela rutinitas yang luar biasa. Dan kepada pemirsa IMTV dimanapun berada, ini adalah sesuatu contoh fakta bagaimana problematika hukum di masyarakat. Mudah-mudahan klinik hukum mampu menjawab, mencerahkan soal problematika hukum di masyarakat tersebut. Sampai ketemu di program klinik hukum ke depan dengan tema-tema yang menarik. Salam keadilan.